Salam kerahiman. Kita ketemu lagi dalam acara Aku Haus. Hari ini sesi yang ke-6 ya. Kita lanjutkan dari yang ke-5 tentang apa sih yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ke-6, apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina? Dia katakan, siaplah untuk menderita dan selalu berdoa. Putriku, aku ingin mengajar engkau tentang bagaimana engkau harus menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengorbanan dan doa. Yesus mengajar Suster Faustina, tapi dalam hal ini Yesus juga mau katakan bahwa kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengorbanan dan doa. Lewat doa dan penderitaan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang akan diselamatkan oleh seorang misionaris melulu lewat pengajaran dan khotbah-khotbahnya. Melalui pengorbanan kita, melalui doa kita, Yesus katakan jiwa-jiwa yang diselamatkan itu lebih banyak daripada misionaris yang berkhotbah. Aku ingin menyaksikan dirimu sebagai kurban terdorong oleh cinta yang bernyala-nyala. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita mengalami suatu penderitaan. Contoh misalnya punya anak yang nakal, yang susah diatur. Itu kan membuat hidup juga jadi nggak tenang, nggak nyaman ya. Ada seorang ibu bercerita ya, dia punya anak 2. Anaknya yang satu narkoba. Dia merasa hidupnya nggak tenang, nggak nyaman karena setiap saat anak itu merongrong. Minta uang, kalau nggak dikasih uang marah-marah. Dan ada ketakutan, kekhawatiran lain karena pergaulan daripada anak-anak tersebut dengan orang-orang yang pasti sama ya, sejenis. Narkoba, kehidupan malam, terus nanti judi dan yang lain-lain. Dan itu menyebabkan si ibu merasa sangat hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Nah, dalam hal ini, kan kita nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak maulah anak ini. Tuhan kok kasih anak seperti ini, saya nggak maulah anak kayak gini. Saya mau anak yang baik, yang sesuai dengan apa yang orang tua minta. Tapi melalui peristiwa ini, kalau si ibu ini membuka hati, dia belajar menerima fakta bahwa memang anaknya mengalami masalah. Dan dia sebagai ibu minta kekuatan dari Tuhan, minta solusi, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya ini supaya terbebas dari pengaruh narkoba tersebut. Jadi pasti nggak ada yang mau mengalami hal-hal seperti itu. Tapi karena itu terjadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencoba belajar menerima fakta bahwa ya sekarang ada masalah dalam rumah tangga saya, ada masalah dengan anak saya. Ya, dengan doa, berdoa untuk anaknya, berdoa untuk dia supaya kuat. Berdoa untuk dia supaya sabar dan mendapat pencerahan dari Tuhan apa yang harus dilakukan supaya dia bisa menyelamatkan anaknya, bukan disingkirkan, bukan ditutup-tutupi. Ya, ada orang tua yang malu anaknya narkoba, jadi tingkah laku anaknya yang nggak beres pun ditutup-tutupi. Apakah menyelamatkan? Enggak, makin rusak anak itu, bahkan bisa memakai hal tersebut untuk dia makin menekan orang tuanya. Karena anaknya tahu orang tuanya malu kalau ketahuan anaknya narkoba. Itu dimanfaatkan oleh si anak. Nah, ibu ini menghadapinya dengan cara yang lain. Dia berdoa, dia belajar menerima. Tadinya nggak bisa terima ya. Karena dia didik anaknya baik, dia sekolahkan anaknya di sekolah yang baik, yang betul, dia perhatikan, dia sayang, dan rasanya dia sebagai ibu sudah melakukan semuanya. Tapi ya mungkin kecolongan juga. Akhirnya anaknya bergaul dengan orang-orang yang kelompok-kelompok yang dia nggak tahu, akhir-akhirnya baru tahu seperti itu.
Dia berdoa, dia berusaha menerima kenyataan bahwa keluarganya ada masalah. Dia tanggung penderitaan tersebut. Dan akhirnya dia mengambil satu tindakan yang ekstrim. Tapi itulah yang dia lakukan. Dia lapor polisi bahwa anaknya narkoba. Kalau ibu lain menutupi. Tapi ibu ini justru melaporkan anaknya. Saya pernah tanya, Bu, kenapa dilaporin? Nggak bisa, Esther. Kalau nggak dilaporin, ini anak makin rusak. Jadi lebih baik sekarang saya laporkan ke polisi, dia di penjara, tapi pasti putus hubungan sama teman-temannya yang lain. Karena kan temannya takut ke bawah-bawah. Itu langkah besar yang dia lakukan. Menderita. Karena dia bayangin nanti anak dia di penjara gimana nasibnya. Secara nama, dia bisa dianggap sebagai ibu yang nggak berhasil, ibu yang gagal. Karena anaknya kecanduan narkoba. Terus dia juga berpikir masa depan anaknya gimana nanti kalau sudah masuk penjara. Ya, banyak hal. Tapi dia katakan, saya lakukan ini demi anak saya. Supaya dia selamat. Jadi dia berkorban. Berkorban nama baik, berkorban perasaan, terpisah dari anaknya. Dan mungkin anaknya juga bakal marah sama dia. Karena kok mamahnya yang laporin, sementara mamah yang lain menutupi, melindungi. Nah, ini yang dikatakan, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa dengan pengorbanan dan doa-doamu. Dan memang ternyata akhirnya nggak ada yang mau hubungi lagi anaknya. Karena mereka takut ketahuan kan. Itulah salah satu cara pengorbanan seorang ibu menerima penderitaan untuk menyelamatkan anaknya. Lanjut ya, Yesus katakan, aku ingin menyaksikan dirimu sebagai kurban terdorong oleh cinta yang bernyala-nyala. Jadi pengorbanan dia bukan karena terpaksa, bukan karena ya banyak alasan ya, tapi karena dia punya rasa cinta yang besar. Rasa cinta yang besar terhadap anaknya. Dia tahu anak ini adalah titipan Tuhan. Dia sebagai ibu harus bertanggung jawab. Dan sebagai rasa cintanya dia melakukan hal tersebut. Dengan segala macam resiko. Yaitu yang baru kemudian akan tampak berbobot di hadapanku. Mungkin di mata orang lain dia dicemooh. Tapi di mata Tuhan itulah yang berbobot di hadapanku. Karena dia sebagai ibu mencoba menyelamatkan anaknya dengan berkorban. Engkau harus menghampakan diri, itu yang diminta oleh Yesus. Digiling lembut dan hidup seolah-olah sudah mati dalam relung hatimu yang paling rahasia. Engkau menghampakan diri. Jangan membela diri, jangan mempertahankan diri. Digiling lembut. Digiling bukan digiling-giling kasar tuh sudah selesai, tapi digiling sampai lembut. Kalau Bapak Ibu tahu proses bikin tahu ya, kacang kedelai itu digiling sampai lembut. Dan hidup tapi seolah-olah sudah mati. Nggak ada lagi keinginan untuk diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri, egonya udah nggak ada, penyangkalan diri. Engkau harus dihancurkan dalam lubuk tersembunyi di mana mata insani tidak pernah melihatnya. Kita harus benar-benar hancur. Yang nggak kelihatan sama orang lain ya biasa-biasa saja, tapi cinta diri, egois, fokus pada diri sendiri itu udah nggak ada. Hancur ya, sudah digiling lembut, udah nggak ada. Dengan demikian, aku akan menemukan di dalam dirimu suatu kurban yang berkenan di hatiku. Ini yang Yesus katakan ya, dan mungkin menjadi proses buat kita semua. Kita kan juga ingin menyenangkan Tuhan, kita ingin melaksanakan perintah Tuhan, kita juga ingin belajar untuk penyangkalan diri. Tapi sering terjadi pada saat-saat tertentu egonya keluar lagi.
sayanya keluar lagi ya. Nah, biarlah melalui proses-proses itu kita semakin hari semakin terendah hati. Hidup tapi seolah-olah mati. Udah nggak ada keinginan lagi untuk diri sendiri. Digiling lembut. Jadi ya kalau mengalami masalah, mengalami proses terus ya digosok sampai hilang, sampai udah nggak ada lagi, udah lembut, udah nggak ada lagi. Dan kurban itu berkenan di hatiku. Suatu kurban yang sungguh manis dan harum. Maka akan sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang engkau doakan. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka Yesus katakan di sini, sungguh besarlah kuasamu bagi siapa saja yang engkau doakan. Ini menjadi permenungan kita semua ya. Secara lahiriah, pengorbananmu harus tampak sebagai berikut. Secara lahiriah ya. Diam, tersembunyi, diresapi oleh cinta, dipenuhi oleh doa. Itu yang orang bisa lihat. Diam, jangan banyak maunya, jangan banyak ngatur, tapi diam, jangan bercerita bahwa saya menderita, saya susah. Diam. Tersembunyi. Jangan mau pamer, jangan mau kelihatan hebatnya kita ya. Tersembunyi. Diresapi oleh cinta. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa memperlihatkan pada orang bahwa saya lakukan itu demi cinta. Dan penuhi hidup kita dengan doa. Itu bisa ada di 1767. Bapak Ibu bisa baca. Dan ayo kita perbaiki kualitas dari hidup kita supaya kita punya kuasa doa untuk mendoakan mereka-mereka yang butuh didoakan. Yang ketujuh, Yesus katakan berbelas kasihlah. Jadi Yesus minta kita untuk bisa berbelas kasih. Kita baca ya di 1446. Tuhan berkata kepadaku, hendaknya tidak engkau pedulikan bagaimana orang lain bertindak. Engkau harus menjadi cerminku yang hidup, lewat kasih dan kerahiman. Jadi Yesus minta kepada Suster Faustina, kepada kita semua, hendaklah engkau jangan peduli orang ngomong apa. Sering kita berpikir ya, waduh, kalau saya lakukan ini nanti orang bilang cari muka, sok suci, sok hebat. Jadi kita urungkan niat baik kita. Tapi di sini Tuhan bilang jangan peduli sama omongan orang. Engkau harus jadi cerminku yang hidup. Kita harus meneladani Yesus. Kita harus terus berusaha, berupaya seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus katakan. Yaitu lewat kasih dan kerahiman. Jadi lakukan segalanya, kata-kata kita, doa kita, perbuatan kita lewat kasih dan kerahiman. Dengan dasar kasih dan kerahiman, bukan dasar maunya saya, keinginan saya, pikiran saya, menurut saya. Tapi lakukan dengan dasar kasih. Dan aku menjawab, Suster Faustina katakan ya, tapi Tuhan, mereka sering memanfaatkan kebaikanku. Ternyata Suster Faustina juga sering mengalami hal tersebut ya. Dia baik, tapi justru kebaikannya dimanfaatkan. Kita juga mungkin pernah alami hal yang sama. Kita berbuat baik, kita berniat baik, tapi justru direkayasa, diputar balik, disalahgunakan, dimanfaatkan. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Itu tidak masalah. Kalau orang memanfaatkan kebaikanmu, buat Tuhan gak masalah. Itu bukan urusan kamu juga. Untuk kamu sendiri, hendaklah engkau selalu berbelas kasih terhadap orang lain.
dan khususnya terhadap orang berdosa. Mau kebaikan kita dimanfaatkan, itu bukan urusanmu. Biarin aja. Yang penting kita selalu berbuat baik. Dan khususnya berbuat baik, berbelas kasih kepada pendosa. Sering kita kan berbuat baik pada orang yang baik pada kita, pada saudara kita, pada orang yang kita kasihi, pada orang yang kita barangkali butuh dia ya, kita berbuat baik. Tapi hari ini Yesus dengan tegas bilang, berbuat baiklah, berbelas kasihlah kepada semua orang. Khususnya kepada pendosa. Justru kita harus semakin berbuat baik pada pendosa. Bukan menyalahkan dia, menghakimi dia. Bukan hal-hal seperti itu. Itu yang Yesus mau dari kita semua. Apalagi yang Yesus minta dari Suster Faustina? Ke-8. Yesus minta supaya kita mensupport, menguatkan, mendoakan orang-orang yang menopang dunia. Saya juga awalnya pikir siapa ya orang-orang yang menopang dunia. Ternyata Bapak Ibu bisa baca di 596. Di sana dikatakan, Suster Faustina bilang ya, aku melihat seseorang. Aku melihat seseorang. Nah, di catatan kaki di situ diceritakan yang dimaksud oleh Suster Faustina itu kemungkinan besar adalah Pastor Sopocko. Karena Tuhan sedang mempersiapkan mahkota bersusun 3 yang tersedia buat dia. Jadi di situ Suster Faustina melihat seseorang ini, Pastor Sopocko ini sedang menderita, sangat-sangat menderita. Sehingga Suster Faustina bilang sama Tuhan ya, kok kamu membiarkan dia begitu menderita, begitu banyak ya, seolah kasihan dia Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, aku mempersiapkan dia mahkota bersusun 3 yang aku sediakan buat dia. Nah, kenapa bisa dikatakan seseorang itu Pastor Sopocko? Karena kalau Bapak Ibu baca di catatan kaki, Pastor Sopocko juga menulis. Dia menulis begini, penderitaanku mencapai puncaknya pada Januari 1936. Pada hari yang gawat itu, aku meminta Suster Faustina untuk mendoakan aku. Jadi, Pastor Sopocko sedang mengalami suatu penderitaan yang begitu berat, sampai dia akhirnya minta tolong pada Suster Faustina untuk mendoakan dia. Suster Faustina melihat keadaan jiwa dari Pastor Sopocko ya, yang mengalami cobaan-cobaan berat yang ditimpakan Allah padanya. Tadi ya saya sudah cerita, Suster Faustina bilang, kenapa engkau memperlakukan dia seperti itu? Tuhan bilang, demi mahkota yang bersusun 3 yang tersedia baginya. Jadi kembali lagi, setiap apa yang kita hadapi, kita alami di dunia ini, nggak ada yang sia-sia. Kita hidup mungkin menderita, banyak masalah yang dihadapi, banyak mengalami kekecewaan, orang nggak setia sama kita, orang menipu kita, orang melecehkan kita, orang merugikan kita. Semuanya itu nggak sia-sia. Semuanya ada hitungannya. Ya, seperti Pastor Sopocko, dia mengalami penderitaan yang begitu berat, tapi Tuhan bilang, aku mempersiapkan mahkota bertingkat 3 buat dia. Dia mengalami hal ini demi mahkota tingkat 3 yang aku sediakan buat dia. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini, Tuhan menyiapkan sesuatu buat kita. Nah, jiwa-jiwa yang menopang dunia itu yang seperti apa? Ya, ternyata jiwa-jiwa yang menopang dunia adalah jiwa-jiwa yang mirip dengan Yesus. Perbuatannya, kata-katanya meneladani Yesus, menjadi cerminnya Yesus.
Juga orang yang menderita seperti Yesus menderita di bumi. Orang-orang yang menopang dunia juga adalah orang-orang yang menderita seperti Yesus. Yesus kan nggak berdosa, Yesus nggak bersalah, tapi dia harus menanggung penderitaan karena dosa orang lain, karena dosa-dosa kita semua. Begitu pula dalam hidup kita, dalam keluarga. Ada bapak ibu, ada saudara kita, ada suami istri yang mungkin menanggung penderitaan. Contoh yang saya pernah cerita, seorang suami pangkatnya tinggi, ya, keren, muda, posisinya bagus di perusahaan, dia menikah dengan seorang wanita, nggak taunya wanita itu kena penyakit lupus, yang semakin lama semakin berkurang kesehatannya sampai akhirnya hampir buta. Banyak bujukan, kawin lagi aja, kamu masih muda, posisi kamu tinggi, dan seterusnya. Tapi dia bilang, saya tetap mau jaga istri saya merawat istri saya, walaupun dia punya posisi tinggi, tapi dia tetap menyediakan waktu untuk merawat istrinya, karena dia bilang, inilah suatu pernikahan. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Nah, dikatakan di sini, orang yang menderita seperti Yesus menderita di bumi. Dia mengalami penderitaan, bukan salahnya dia, tapi dia harus menanggung, dan itu dia terima dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh tanggung jawab. Ada juga seorang ibu, ya, di komunitas. Dia juga punya suami yang tadinya sehat, tapi di masa tuanya kondisinya makin lemah, makin kurang kesehatannya, yang mau nggak mau akhirnya si istri ini harus menjaga dia 24 jam. Dengan sifat, dengan karakternya, dengan gayanya yang mungkin si sakit juga merasa stres, ya. Pengennya apa, tapi nggak kesampaian, nggak bisa ngomong, dan banyak hal. Itu semua dia alami dan dia jalani dengan sukacita. Tuhan kasih suami saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, saya pun sekarang perlu merawat tanpa mengurangi rasa cinta yang dia berikan. Ada lagi seorang ibu juga yang suaminya mengalami satu sakit yang langka, ya, yang mengalami sesuatu dari kakinya, lumpuh dari kaki terus ke paha, terus ke pinggang, terus ke badan, lumpuh terus. Itu pun dia rawat dari sehat, dia dampingi, dia limpahkan kasihnya kepadanya sampai akhirnya suaminya meninggal. Jadi memang orang-orang seperti inilah orang-orang yang menopang bumi, yang menderita seperti Yesus menderita di bumi. Bukan salahnya dia, tapi dia harus menanggung, harus berkorban untuk kepentingan orang lain. Jiwa yang murni, yang tidak bercela, itu juga termasuk jiwa yang menopang dunia. Jiwa-jiwa ini adalah korban yang menopang dunia dan yang menggenapi apa yang kurang dalam sengsara Yesus. Bapak Ibu bisa baca, ya, di 596. Ternyata jiwa-jiwa yang menopang dunia adalah yang menyerupai Yesus, yang menderita seperti Yesus menderita di bumi, juga jiwa-jiwa yang murni dan tidak bercela. Kalau kita hidupnya murni, kalau kita hidupnya tidak bercela, kalau kita bisa menerima penderitaan tersebut, kita termasuk salah satu jiwa-jiwa yang menopang dunia. 9. Yesus minta sekarang kepada Suster Faustina, tulislah tentang belas kasihku. Kalau yang lalu-lalu, wartakan, beritakan. Sekarang, tulislah tentang belas kasihku. Putriku, aku minta dengan sangat. Ini pun boleh menjadi permintaan Yesus buat kita semua. Para devosan kerahiman. Yesus katakan, aku minta dengan sangat. Artinya ada kesungguhan, ya, sungguh-sungguh dia minta. Supaya engkau menggunakan seluruh waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikan dan kerahimanku. Zaman dulu, tahun 1930-an, itu memang nggak serba canggih seperti sekarang. Sehingga Yesus minta,
Pergunakan waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikanku, tentang kerahimanku. Tapi sekarang sudah luar biasa IT-nya, teknologinya, maka nggak ada alasan buat kita untuk nggak bisa sharing tentang kerahiman Tuhan. Mari Bapak Ibu mulai hari ini belajar menulis tentang kebaikan Tuhan. Karena Yesus minta, tulislah. Bapak Ibu bisa menulis apa saja. Tuhan baik karena Dia memberi saya istri yang cerewet. Karena istri itu cerewet, maka kesehatan saya lebih dijaga oleh Dia. Mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan, sehingga saya punya badan yang sehat. Itu kebaikan Tuhan. Coba dikasih istri yang nggak melarang-larang, apapun mau boleh. Tahu-tahu badan kita udah gemuk, penyakit semua ada dalam badan. Setelah itu apa? Cuci darah. Cuci darah bisa baik? Enggak. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi bersyukur, berterima kasih. Kalau punya misalnya istri yang cerewet. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena ada seorang ibu ya, dia berdoa. Waktu itu dia belum punya anak, jadi dia berdoa terus supaya dia diberi anak. Akhirnya dia memperoleh seorang anak. Setelah dapat 1 anak, dia berdoa lagi, Tuhan, saya minta Tuhan, saya salah waktu itu berdoanya minta 1 anak. Saya minta 1 anak lagi Tuhan. Tapi Tuhan gak kabulkan. Nggak lama suaminya sakit, suaminya meninggal. Akhirnya dia bilang, duh Tuhan itu baik. Tuhan tahu masa depan saya. Untung anak saya 1. Kalau anak saya 2, saya nggak tahu bagaimana menjalani hidup ini tanpa peran suami. Ya, jadi banyak yang kita bisa sharing. Nah, kita cerita aja, cerita untuk diri sendiri dulu. Karena Yesus bilang, tulislah tentang kebaikanku dan tentang kerahimanku. Nggak ada waktu. Tuhan bilang, pakai waktu luangmu. Waktu luang kita banyak. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Waktu luang kita banyak. Tinggal ambil kertas, ambil ballpoint, kita tulis. Karena untuk kita sendiri, tulis aja apa yang kita rasa. Sepanjang hayatmu, engkau harus terus bekerja untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa mereka dan untuk mendorong mereka agar percaya akan kerahimanku yang tanpa batas. Itu yang Yesus minta. Jadi pergunakan waktu luangmu, engkau harus bekerja keras sepanjang hayatmu untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku. Dan yang ke-10, Yesus minta pada Suster Faustina, renungkanlah sengsaraku. Karena Yesus juga haus akan jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaranya Tuhan. Itu bisa dilihat di 1184. Ketahuilah putriku, bahwa kemartiranmu yang tersembunyi, yang engkau alami hari demi hari, dalam kepatuhan total kepada kehendakku, akan mengantar banyak jiwa ke dalam surga. Jadi kalau kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan minta, dengan kepatuhan total, nggak ngeyel, nggak menunda-nunda, nggak ngomel, nggak komplain, tapi dengan kepatuhan total kepada kehendakku, maka engkau mengantar banyak jiwa. Kita pun nggak tahu jiwa-jiwa mana yang kita hantar, tapi di sini Yesus bilang engkau mengantar banyak jiwa kepadaku untuk masuk ke dalam surga. Kalau engkau merasakan bahwa penderitaanmu itu melampaui kekuatanmu, pandanglah luka-lukaku. Sering ya, ada yang pernah juga berkata pada saya, Bu Esther, saya udah gak kuat. Saya putus asa. Saya udah gak bisa lagi nanggung penderitaan yang saya alami. Terus saya bilang, coba Bapak sekarang bayangkan Yesus yang menderita. Yesus yang sengsara. Yesus yang gak berdosa, tapi dia dianiaya, dia diludahi, dia dicambuk, dia ditelanjangi. Coba renungkan Pak. Setelah gak berapa lama, setelah dia merenung, akhirnya dia bilang, iya Bu Esther, penderitaan saya tuh gak ada apa-apanya.
Dan kalau saya pikir-pikir, yang saya alami pun akibat saya yang berdosa, saya yang bersalah. Makanya saya nanggung ini. Sedangkan Yesus nggak salah apa-apa, tapi dia harus begitu menderita. Sehingga di sini dikatakan oleh Yesus, kalau kamu nggak sanggup menanggung penderitaanmu, lihatlah luka-lukaku. Dan engkau akan bangkit di atas cemooh dan penghakiman manusia. Dengan melihat luka-lukanya Yesus, kita dijanjikan kita akan bangkit. Nggak usah peduliin cemooh orang, nggak usah peduliin penghakiman orang. Orang mau hakimin kita apa, terserah dia. Renungan mengenai sengsaraku akan membantu engkau bangkit mengatasi segala sesuatu. Yesus kasih jalan, kasih solusi dan satu janji. Sebetulnya dalam hal ini ya, karena dengan merenungkan sengsaraku, aku akan membantu engkau bangkit mengatasi segala sesuatu. Dengan kita lakukan jam kerahiman, kita renungkan sengsara Tuhan, jam kerahiman itu luar biasa. Tuhan sediakan waktu jam kerahiman dari jam 3 sebagai jam yang luar biasa, jam suci, jam yang luar biasa, jam yang Yesus menyediakan jam khusus itu untuk kita semua manusia datang padanya untuk menggali rahmat yang mungkin gak didapat pada jam-jam yang lain. Benamkan dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan, minta ampun. Bahkan Yesus bilang, apa yang kau minta akan aku berikan. Karena pada saat itu kerahiman mengalahkan keadilan. Bawalah orang-orang berdosa, bawalah jiwa-jiwa para pendosa yang sekarat, yang meninggal, yang sakit, bawalah kepada kerahiman Tuhan. Tenggelamkan mereka dalam lautan kerahiman supaya mereka semua merasakan kerahiman Tuhan. Supaya yang berdosa menyesal, bertobat. Supaya yang sakit dijamah Tuhan, dikuatkan, dihibur. Supaya orang yang sekarat juga disiapkan. Supaya kalau dia harus pulang, dia sudah siap. Dan dia akan pulang ke rumah Tuhan, ke surga. Jadi sekali lagi, silahkan Bapak Ibu baca ya. Di 1184, Yesus katakan, renungan mengenai sengsaraku akan membantu engkau bangkit mengatasi segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal tertentu, mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami. Itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di sesi yang berikutnya tentang Aku Haus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.